Perkenalkan, nama saya Fernanda Calvin dari Prodi Teknik Informatika kelas pagi B. Kali ini saya akan membahas tentang toleransi dan kerjasama beragama. Jadi toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai kepada sesama. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai. Dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang bebas menurut agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Namun faktanya ada beberapa sekelompok orang atau institusi yang tidak memiliki toleransi untuk bebas memeluk agamanya dan beribadah sesuai agamanya. Seorang atasan melarang karyawannya untuk menggunakan hijab panjang dan tidak memberi waktu untuk beribadah sesuai agamanya. Padahal setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Indonesia memiliki contoh-contoh keberhasilan penanganan konflik besar dan kecil dari Ambon, Tolikara dan Papua, Medan hingga Sikil Aceh atau daerah-daerah lainnya. Namun Papua mungkin adalah ujian terberat saat ini karena dipicu dari masalah kecil, yaitu kelompok Kristen di sana merasa keberatan dengan pengeras suara. Selain mengenai kasus Tolikara hingga tuntas, tugas pembangunan Papua sebagai tanah damai di mana seluruh rakyat Papua terlepas dari latar belakang agamanya merupakan salah satu tugas besar Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang mengakui keagamaan, maka pemerintah berkewajiban dalam hal ini untuk menjamin terciptanya kebebasan beragama, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh umat beragama harus memiliki kontribusi yang nyata bagi pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Seperti nilai-nilai religius harus dapat memberikan motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan pembangunan Indonesia. Peraturan dan kerjasama antar umat beragama mutlak diperlakukan, namun hubungan antar umat beragama adalah soal yang sangat peka. Banyak kejadian yang kadang-kadang mengarah kepada permusuhan dan penghancuran aset nasional disebabkan isu yang dikaitkan dengan hubungan antar agama. Di samping unsur yang lain yang sering disebut sara, suku, dan golongan, walaupun sebenarnya setiap umat agama mengajarkan kerukunan antar manusia dan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah sangat diperlukan bagi terciptanya stabilitas nasional dalam rangka pembangunan bangsa. Kerukunan ini harus didukung oleh kerukunan antar umat beragama dan kerukunan intern umat beragama. Tugas mewujudkan kerukunan antar hidup umat beragama di Indonesia adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah. Setiap individu dan kelompok umat beragama dalam kesehariannya selalu terlihat dan berhubungan satu sama lain dan berbagai kepentingan perlu memahami secara benar dan tepat akan diartikan kerukunan hidup umat beragama bagi kepentingan mereka. Jadi kesimpulannya, begitu pentingnya hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, tidak saling bermusuhan, agar agama menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Sekian pandangan saya tentang toleransi dan kebersamaan beragama. Terima kasih.